langsung kita untuk testimoni sekaligus nanti kita berdiskusi tentang agen Juragan dan Jawara. Ini kita sudah mengundang perwakilan agen Juragan untuk dan Jawara ya, untuk Marta Dinata. Gimana sih? Kalau tadi adalah teknis ya. Jadi Bapak Ibu transaksinya harus sekian dan sales volume atau nominalnya harus sekian. Tapi untuk teknis di lapangannya, bagaimana cara kita untuk transaksi untuk mengejar itu, kita ada testimoni langsung gitu ya Mbak Rasi ya? Iya, dan Kak Luka juga Mas Luman, ada agen yang berprestasi juga. Ada agen di sini ya? Ada agen yang berprestasi juga ya? Baik. Ini yang mana dulu ini Mbak Rasi? Mungkin Juragan dulu aja. Juragan dulu aja ya. Ini ada Pak Umar sama Bapak Yusron. Kita persilakan untuk waktu dan teman kita persilakan, monggo Pak. Dari Pak Umar dulu mungkin gimana? Ayo Bapak, monggo silakan. Langsung di situ. Langsung bisa dipaparkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Sotik, biasa dipanggil Pak Umar. Nama agen saya Toko Mirzasel. Alamatnya di Gedok Wetan, Duren. Sebab saya jadi agen briling dulu awalnya ditunjuk oleh Mantri, waktu itu Mantri unit Gedok Wetan namanya Mbak Anggun. Waktu itu saya memang ya punya utang ya, nasabah BRI pertamanya. Terus berlanjut utang nambah terus sama Mbak Anggun waktu itu Mantri Gedok Wetan ditunjuk jadi agen. Saya ditawarin, Pak, misalnya sampean tak kasih mesin EDC mau nggak? Saya nggak tahu waktu itu mesin EDC itu apa. Tuh, mesin EDC itu bisa transaksi transfer atau tarik tunai Pak nantinya, atau bisa isi pulsa. Waktu itu yang ada dalam pikiran saya isi pulsa. Memang waktu itu saya isi pulsa cukup lumayan laku, jadi langsung saya terima. Dan saya nggak kebayang waktu itu saya bisa melakukan transaksi transfer atau tarik tunai karena tempat saya atau posisi saya sangat dekat dengan kantor unit Gedok Wetan. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata kok saya rasakan ada saja orang transfer atau tarik. Dan kebetulan waktu itu modal saya memang harus sedikit, jadi belum bisa melayani kalau ada orang tarik tunai banyak, transfer banyak. Tapi dengan tidak langsung saya tolak ya. Memang saya tidak pernah sekolah tinggi ya, istri saya juga tidak sekolah tinggi, tapi kan memang sudah terbiasa jualan. Waktu itu saya sudah buka toko sembako dan percetakan fotokopi itu. Jadi toko saya lumayan sudah dikenal orang. Tapi memang modalnya baru dikit, jadi untuk melayani orang itu belum bisa banyak. Tapi dengan keuletan saya dan istri saya, yang mungkin beberapa orang yang ada di sini sudah tahu kondisi saya di rumah, benar-benar untuk jadi agen Juragan itu benar-benar melalui perjuangan panjang, karena harus nggak boleh jemu-jemu promosi bahwa agen briling itu bisa ini bisa itu. Dan saya juga selalu mengikuti program-program yang diberikan oleh BRI, seperti waktu itu ada kantong simpedes ya, kantong simpedes. Saya berhasil menjual kantong simpedes 6 karton kalau nggak salah waktu itu, dan itu memang trik-trik yang saya lakukan bersama istri untuk menawarkan agen briling. Jadi asalnya orang nggak tahu agen briling itu gimana, agen briling itu siapa. Saya promosi kantong simpedes itu, saya menerima pengajuan simpanan. Waktu itu dengan menjual kantong simpedes itu saya menerima pengajuan simpanan
orang-orang yang nggak pernah masuk, istilahnya masuk kantor cabang, kantor unit, saya tawari untuk membuka rekening di tempat saya. Nanti saya yang berjalan ke kantor unit dengan cara saya kasih hadiah kantong sigaret dulu. Akhirnya saya menjual 6 karton kalau nggak salah waktu itu. Terus lagi saya juga memasarkan AMKKM, meskipun nggak seberapa kalau asuransi itu, karena memang orang awam biasanya kan kalau masuk asuransi itu identiknya dengan apa itu asuransi gitu ya, agak janggal lah. Ya itu beberapa yang saya lakukan sehingga saya menjadi agen juragan ini, lalu mengikuti dan peluang-peluang apa yang diberikan oleh BRI, produk-produk apa yang baru dari BRI selalu saya berusaha saya pasarkan, dan selalu menawarkan setiap orang yang datang ke warung saya itu menawarkan bahwa agen briling bisa ini bisa itu. Saya nggak punya trik-trik khusus atau apa ya yang khusus, semua berjalan begitu saja karena saya sudah biasa berjualan lah, termasuk istri saya. Yang penting kita ramah kepada pembeli, tidak lupa mengucap terima kasih begitu pembeli pulang agar dia balik lagi. Seperti halnya saya punya beberapa pelanggan transfer itu, bahkan ada yang 5 kali datang ke rumah setiap harinya. Mungkin pertamanya mereka itu ya ragu, mungkin pertamanya bisa nggak gini, bisa nggak gitu ya. Tapi akhirnya ya itu, ada beberapa orang 3-4 kali bahkan 5 kali dalam satu hari datang ke rumah untuk transaksi transfer, transaksi apa, bayar ini itu. Ya itulah memang pengalaman saya, nggak ada yang nggak ada yang istimewa, memang semua berjalan seperti mengalir. Yang penting saya itu berjualan dan selalu bersikap ramah dan menawarkan apa yang saya bisa, termasuk istri saya yang paling jijris lah istilahnya. Sampai sekarang menjadi seperti ini, bahkan bisa menjadi agen juragan. Semua saya lakukan mengalir seperti apa yang harus saya lakukan sebagai penjual gitu aja. Dan saya benar-benar berterima kasih pada BRI yang telah memberikan kesempatan kepada saya atau memberikan kepercayaan untuk dipinjami EDC sampai saat ini. Saya yang dari awal, mungkin yang hadir di sini Mas Hanafi yang tahu awalnya saya gimana, terus sampai sekarang segini. Usaha saya yang lain tambah berjalan, agen briling saya juga laku, dan sampai sekarang posisi saya menjadi agen juragan. Terima kasih sebesar-besarnya buat BRI. Dan itu semua bermula dari, saya akui, saya jujur, semua dari BRI. Memang saya bukan asli orang Lamongan ya, orang Malang ya, saya pendatang dari Lamongan. Saya tinggal di sini baru 12 tahun. Makanya saya begitu datang di Malang, saya bingung saya mau ngapain di sini. Saya asli Lamongan. Waktu itu saya buka toko kecil-kecilan, modal kecil, jual pulsa, mau pinjam uang BRI nggak ada agunan, terpaksa jual sepeda motor yang saya miliki dari rumah Lamongan dengan modal 4 juta. Waktu itu saya buka toko. Saya pernah mengajukan pinjaman ke bank sebelah, katanya nggak pakai jaminan. Begitu saya ajukan pinjaman, ternyata
dipersulit. Sampai beberapa hari saya putuskan untuk beli sepeda motor, maksudnya ngangsur, dan pikiran saya kalau sudah lunas BPKB saya masukkan BRI. Benar sekali waktu itu kok. Secara kebetulan waktu itu ada mantri yang namanya Mas Sahril, yang orang Madura, mungkin logatnya Madura, pura-pura beli rokok di saya. Waktu itu nawari istri saya, "Bu, sama nggak pengen pinjam BRI?" "Nggak punya jaminan Mas," kata istri saya. "Itu sepeda Revo itu masih angsuran Mas, tinggal 3 bulan, lunasi aja Mas, lunasi aja Bu, nanti tak kasih pinjaman kalau BPKB-nya sudah di rumah." "Bisa dah Mas?" "Bisa, ambil saja BPKB-nya lunasi." Terus saya lunasi angsuran 3 bulan, BPKB tak ambil. Ternyata saya waktu itu sudah dikasih 10 juta, dan mulai itulah saya kenal BRI. Dan ternyata memang BRI jodoh saya. Sampai posisi saya seperti ini, saya sampai bisa berkembang seperti ini, insya Allah dari BRI. Sekali lagi terima kasih BRI. Sekian, itu perjalanan saya mulai dari agen Briling sampai posisi saya menjadi agen Juragan sekarang ini. Terima kasih semuanya, terima kasih BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar, inspiratif banget. Mulai dari nol, berjualan, pendatang gitu ya. Iya. Tidak tahu mau berbisnis apa, bertemu dengan BRI, diberi pinjaman, diberi kepercayaan sebagai agen Briling. Mulai dari pemula ya, iya mulai dari pemula, jawara, akhirnya menjadi Juragan kali ini dengan transaksi ratas tadi sudah lebih dari 1.500 gitu ya Pak Umar. 17.000